IKN bukan maunya presiden, tetapi ini keputusan rakyat. Wah, dengar kalimat itu rasanya mau ngomong kotor, tapi sudah kotor orangnya, mau diapain lagi? Itulah NPD, penyakit kejiwaan yang dirinya selalu tidak mau disalahkan. Orang lain yang disalahkan. Kalau benar, hanya dirinya. Gaslighting yang membuat orang normal itu bingung. Ditutupi kelemahan dirinya dengan love bombing, bagi-bagi jabatan, bagi para penjilat di sekelilingnya, bagi-bagi bansos agar dirinya bercitra baik, sehingga otak rakyat jelata ketutup bansos dan narasi baik. Mereka berkomentar, dia baik kok, ini gue dapat beras dikasih bansos sama dia. Pak, Bu, bansos itu bukan dari presiden, itu dari pajak rakyat, itu negara ngutang, utang negara yang harus kalian tanggung. Presiden bagi-bagi itu cuma pencitraan, karena dengan memberi diharap kalian mencintainya dan memilihnya. Sesungguhnya dia memanipulasi otak kalian. Ini ibarat cerita rakyat. Ada rakyat lapar menghadap raja. Raja bilang, kalian menghadap ke belakang sana. Kemudian rakyat itu dipotong telinganya, digoreng itu telinganya. Lalu raja memberikan makan kuping goreng itu ke rakyat yang menghadap belakang tadi. Dan apa komen rakyat tadi? Mereka bilang, wah raja baik banget ya, kita dibantu, kita dikasih makan. Padahal itu hartanya rakyat itu sendiri. Nah seperti itu memang raja narsistik. Kok bisa ya dia komentar bahwa ini keputusan rakyat? Oh, atau karena anggota DPR-nya yang menyetujui dan itu dianggap suara rakyat. Karena semua itu keputusan politik, karena mereka saling pegang biji. Dimainkanlah narasi bahwa ini keputusan rakyat. Fakta historis dan politisnya memang 93% anggota fraksi di DPR menyetujui, yang mana itu adalah fakta hukum yang merupakan representasi kemauan rakyat. Tapi kita perlu ingat bahwa semua orang sedunia hampir mengetahui bahwa DPR RI di masa Jokowi adalah tukang stempel dan pemandu hore eksekutif. Ramai di komisi bungkam di paripurna. Selesai kong kali kong, happy together. Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang IKN dibuat dengan super cepat, hanya 41 hari saja. Ada kesan kejar tayang agar IKN segera memiliki sandaran hukum, meski perpindahan itu sendiri digantungkan pada terbitnya Kepres. Kebut-kebutan ini yang menyebabkan status ibu kota Jakarta cepat dicabut dengan mengubah daerah khusus ibu kota DKI Jakarta menjadi daerah khusus Jakarta. Ini kalau kita tanya kepada pejabat DPR yang kita maki-maki mereka itu karena untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, gara-gara kalian dan presiden kalian itu, Indonesia tidak punya ibu kota. Kampret emang kalian. Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang daerah khusus Jakarta buru-buru diketok agar Jokowi leluasa menandatangani Kepres tanpa perdebatan hukum. Ia ingin soal IKN sepenuhnya kewenangan otoritatif dirinya, baik kapan pindah, siapa investor maupun pejabat yang diangkat sebagai kepala otorita IKN. Pindah ibu kota negara adalah proyek Jokowi dengan bantuan penasehat termasuk para dukun kayaknya. Triliunan rupiah dan APBN digelontorkan untuk memenuhi ambisi Jokowi tersebut. Kini menjelang akhir jabatan, target untuk pindah gagal dipenuhi. Jokowi tidak menandatangani Kepres karena memang nyatanya belum siap untuk pindah. Jokowi mencari celah untuk melepas tanggung jawab. Satu-satunya pihak yang bisa dikambing hitamkan adalah DPR. Narasinya adalah pindah ibu kota itu kemauan seluruh rakyat. Asu, dalam. Begitulah karakter presiden yang selalu cari kambing hitam, tidak mau disalahkan dan gemar membolak-balik informasi. Kita juga semua tahu soal pindah IKN itu kemauan dan ambisi dari Jokowi untuk alasan legacy, mistis, atau alasan yang tidak logis lainnya yang banyak. Segala kritik baik terkait naskah akademik, pembebasan lahan, hingga sumber pembiayaan itu diabaikannya. Apapun keberatan tersebut, proyek IKN harus jadi. Sekarang muncul dagelan baru bahwa proyek IKN adalah keputusan seluruh rakyat. Rakyat mana, Cing? Mungkin rakyat Tiongkok ya, seperti Rempang dan PIK 2 yang demi rakyat diberi status proyek strategis nasional. Maka IKN juga menjadi jualan Jokowi ke Tiongkok. Dokumen komitmen Chengdu bersama Xi Jinping masih tersimpan rapi. Bukti bahwa Jokowi bukan bekerja buat rakyat, tetapi kepentingan tertentu, dan sudah jelas itu. Mengalihkan kegagalan pada keputusan seluruh rakyat menunjukkan bahwa Jokowi mulai frustrasi kayaknya. Tak ada harapan lagi soal IKN. Sebagaimana kasus dugaan korupsi dana COVID-19, maka kasus pembiayaan IKN harus diperiksa atas kemungkinan kerugian negara tersebut. Tambah delik pengkhianatan negara kalau perlu. Peace.